Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Halo Shalom saudara Bapak Ibu semua dimanapun berada. Kalau di waktu yang telah lalu beberapa episode kita sudah membahas belajar dari kehidupan Nuh sampai dengan anak-anaknya. Kita coba lihat dari kehidupan Nuh, apa yang membuat para laki-laki ini dikatakan semuanya berhasil, memiliki sesuatu yang apapun yang dikerjakannya itu memiliki hasil. Coba kita pelajari, tidak hanya sekedar ketaatan, tidak hanya sekedar mengandalkan kemampuan dari apa yang mereka miliki, tidak hanya sekedar mengandalkan kekuatan sebagai laki-laki. Tapi kita lihat sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan memberikan penolong kepada laki-laki. Kita bisa belajar pada hari ini, kita petik dari kehidupan keluarga Nuh, kita fokus kepada istrinya. Mungkin kita jarang mendengar dalam kehidupan tentang Nuh ini, selain tentang dirinya, tapi tidak ada salahnya kalau kita perhatikan bahwa siapa sosok pendamping yang kita tahu itu adalah istrinya. Nah, hari ini saya mau ajak kita bersama-sama belajar, saudara. Kurang pas rasanya kalau kita hanya belajar tentang seorang Nuh aja. Memang itu sangat baik. Tapi kita juga harus
memperhatikan apa yang membuat mereka berhasil, termasuk sampai dengan anak-anaknya, saudara. Di sana ada istri dari ketiga anaknya. Nuh juga ada istrinya. Yang menjadi fokus yang jarang terlihat. Coba kita lihat. Kenapa mereka dengan mudahnya bahasa kita tuh dengan nyamannya tidak ada sesuatu yang membuat mereka ini tercerai-berai dalam satu keluarga ini. Jelas kebanyakan ketika seorang laki-laki sudah menikah, mereka memiliki istri, pasangan, belum tentu bisa akur dengan saudara yang lain. Atau belum tentu sampai titik dengan anak-anaknya Nuh atau seperti Nuh juga. Kita tahu bahwa istri-istri mereka sangat mendukung. Kita fokus kepada istrinya Nuh. Kalau kita pelajari, kalau kita lihat dari firman-firman Tuhan yang di dalam Alkitab, memang tidak ditulis banyak, saudara. Tapi kita bisa lihat bagaimana dukungan seorang istri ini sangat penting untuk dalam setiap perjalanan kehidupan, perjalanan dalam pekerjaan, dalam setiap usaha apa yang dilakukan oleh seorang suami. Maka dikatakan kita membahas secara global ya saudara. Dalam firman ini tadi, kalau mungkin kita beberapa waktu kita membahas piece per piece, ayat per ayat. Tapi hari ini kita belajar bahas secara global, secara keseluruhan dari firman yang sudah dibacakan. Kita bisa memetik dan kita bisa melihat jelas bahwa perumpamaan ini dari Amsal. Amsal artinya memang perumpamaan. Perumpamaan ini adalah fakta yang pernah terjadi dan dikatakan banyak wanita, banyak perempuan di sana yang bisa menjadi teladan untuk para perempuan, untuk para wanita, untuk para istri terutama. Kenapa? Karena suami ini bisa sukses. Jadi punya muka, jadi punya harga. Ketika seorang istri ini benar-benar memperlakukan suaminya ini dengan baik, tidak menjatuhkan nama baiknya, bisa menempatkan diri pada ruang publik, bisa santun, bisa juga istri ini harus, bukan bisa juga tapi harus menghormati suaminya, menghargainya, bisa dipercaya. Karena dikatakan ketika istri bisa dipercaya, jika istri soleh, jika istri itu santun, dikatakan akan menguntungkan suaminya. Bukan menguntungkan dalam hal keuangan, bukan dalam hal tertentu aja, tapi juga dalam hal yang artinya bahasa lain itu tidak merugikan suaminya ini, karena istrinya ini bisa dipercaya untuk mengelola, memanajemen segala sesuatu selayaknya sebagai seorang istri. Memang dituntut di dalam firman ini, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Dalam kitab yang lain juga banyak dikatakan peringatan-peringatan ada dalam di kitab Petrus dan lainnya. Memang banyak seorang istri yang berbuat baik, tapi belum tentu takut akan Tuhan. Tapi kalau seorang istri ini benar-benar hormat, takut sama Tuhan, ini sudah lebih dari baik, saudara. Sudah jelas. Karena ketika seorang perempuan ini takut atau mengerti bahwa seharusnya dia seperti apa terhadap pasangan hidupnya, otomatis dia bisa memperlakukan pasangannya ini, suaminya ini dengan apa yang dia ngerti, apa yang dia tahu. Kalau dia bisa mengerti, dia bisa takut dengan Tuhan, ya berarti dia tahu posisinya harus apa yang dia lakukan. Nah, Nuh ini dilayani ratusan tahun oleh istrinya, mempersiapkan makanan, minuman. Ada satu hal yang
luar biasa yang bisa menjadi teladan untuk para istri dari istrinya Nuh. Kenapa saya harus bahas pihak wanita atau seorang istri pada hari ini? Karena kita harus lihat kenapa Nuh ini menjadi seperti ini. Dia tegar, dia kokoh, dia punya harga diri, dia punya wibawa, dia punya hormat yang sangat. Karena dia dimenangkan salah satunya dari istrinya. Ada satu hal yang bisa kita simpulkan bahwa bagaimanapun juga Nuh ini menjalani perintah Tuhan. Bagaimanapun juga Nuh ini melakukan apa yang belum betul-betul dia pahami, tapi istrinya nggak kasih perintah buat Nuh. Istrinya tidak mengatur Nuh. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, nggak pernah. Tidak tertulis di Alkitab. Justru karena itu salah satu menjadi teladan istrinya yang ada di dalam Alkitab, istrinya Nuh. Kenapa kita harus belajar? Kenapa hari ini kita angkat seorang istri sangat penting posisi di dalam rumah tangga? Memang seorang perempuan diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Ketika saudara sudah berpasangan, itu seorang istri ini sebagai orang untuk membantu, tapi bukan sebagai pembantu, saudara. Jangan salah. Cuma kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini ada yang suaminya sendiri tuh memperlakukan istri itu kurang dengan sebagaimana mestinya. Memang tidak hanya kita bisa menuntut seorang istri sebagai laki-laki, sebagai seorang suami. Seorang suami juga harus menghargai seorang istri. Tidak bisa saling tuntut. Memang butuh tuntunan firman Tuhan. Tidak semua memang perempuan yang sudah bersuami, sudah menjadi seorang istri itu takut akan Tuhan. Walaupun baik ya, walaupun mungkin dia tulang punggung keluarga misalnya, sehingga dia tidak fokus kepada hal yang semesti menjadi garis besar apa yang harus dilakukan. Tapi lihat, apa yang menjadi keberhasilan dari seorang suami seperti Nuh. Kita belajar terlepas dari Nuh itu seorang yang taat, tapi kita juga harus lihat siapa sebagai pendampingnya. Kita juga lihat bagaimana dari para menantu-menantu Nuh terhadap anak-anaknya Nuh. Mungkin di Alkitab ada banyak, ada Ruth, ada Maria, ada siapa lagi nih? Istrinya Nuh, ada siapa lagi nih? Beberapa orang yang bisa menjadi teladan. Ketika suami, misalkan di rumah atau di mana aja gitu, ketika dia ini punya pasangan yang betul-betul bersikap itu sangat baik, seperti yang ditulis di dalam Alkitab tadi saudara, dia akan dihormati. Itu otomatis, bukan jadi gini. Seorang suami itu benar laki-laki saudara, tapi dia belum tentu percaya diri loh. Ketika dia punya beban tersendiri, belum tentu dia bisa percaya diri dalam pekerjaannya, dalam kegiatannya, bahkan di tengah teman-temannya mungkin, di tengah lingkup perkumpulan-perkumpulannya. Kalau tidak didukung oleh seorang istri, maka mau bagaimanapun juga hebatnya istri dari Nuh ini, karena dia takut dan dia tahu Tuhan ada dan dia takut akan Tuhan, dia selalu mendukung apa yang menjadi pekerjaannya Nuh. Mau dia bangun bahtera itu berapa lama, mau dia melakukan apapun, selama Nuh bilang itu dia dapat dari Tuhan, istrinya tetap percaya. Jadi kalaupun misalnya
ada seorang suami yang sedang melakukan kesalahan, bahkan sampai dengan tidak bisa menjadi teladan menurut para istri-istri, tetap di dalam kitab suci dibilang, tetap hargai mereka, tetap hormati sebagai suamimu. Itu akan menjadi tugas penting tersendiri daripada suami kepada Tuhannya. Kalau kita perhatikan, apakah ada, ya mungkin adalah cekcok kecil, mungkin perselisihan, kesalahpahaman mungkin dalam beberapa hal. Tapi Tuhan berkenan kok sama istri dari Nuh dan menantu-menantunya, anak-anaknya ini. Berarti ada ada sesuatu di dalam kehidupan satu keluarga penuh ini yang Tuhan lihat. Tuhan topang. Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti bantu. Walaupun dari seorang Nuh ini bisa membuat seisi rumahnya, satu rumah satu keluarga ini selamat, tapi masih ada yang membuat, yang bikin mereka bertobat, yang bikin mereka merubah dari apa yang benar. Tuhan tidak pernah memberi batas sampai kapanpun, tapi apapun yang sudah kita lakukan, sejauh apapun dosa kita, sejauh pun apapun kesalahan kita, Tuhan tetap tunggu kita mau berubah. Tuhan tetap tunggu kita mau bertobat. Nggak ada kata terlambat. Tapi memang lebih cepat, lebih baik. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan mereka sepanjang tahun, ratusan tahun, tetap mereka para istri ini setia terhadap suami-suaminya. Menyediakan makanan, segala macam. Melayani suaminya, siang malam, kapanpun dibutuhkan. Suami juga semangat, Nuh juga semangat pastikan. Dia punya pasangan hidupnya yang mendukung penuh segala kegiatannya. Dia punya pasangan hidup nih orang yang betul-betul bisa diandalkan. Bukan diandalkan itu dalam bahasa diandalkan dalam segala hal, tapi diandalkan dalam apa yang menjadi kapasitas dari seorang perempuan. Bisa dipercaya, bisa memanajemen rumah tangga dengan baik. Kan nggak mungkin seorang suami ini ketika melakukan tugas penting, mau itu tugas dari kantornya, mau tugas pelayanannya, mau tugas yang menjadi kewajibannya di dalam kehidupannya, nggak mungkin seorang suami ini bisa melakukannya dengan baik, saudara, tanpa ada dukungan baik secara moral atau apapun, karena mental. Ketika hidup sudah berumah tangga itu berbeda, saudara. Maka apapun dilakukan oleh Nuh, istrinya selalu dukung. Bahkan dalam kesehariannya harus membantu melayani anak-anak yang lain, bisa terhadap, kalau dicerita ya, bisa terhadap menantu. Mereka bisa menyatu. Mereka tuh kayak satu hati gitu. Banyak hal yang bisa kita teladani sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita belajar sedikit demi sedikit. Yang penting kita tahu apa latar belakang kenapa para laki-laki itu bisa sukses, saudara. Karena kita melihat dari Nuh apa yang menjadi kesuksesannya. Selain dia memang taat langsung dengan suara Tuhan, tapi kita juga harus perhatikan apa yang menjadi bagian orang-orang yang mendampingi mereka. Gitu. Kalau suami ini punya lebih, ini kesaksian sih gitu. Misalkan kalau seorang suami itu punya lebih, dia juga mau pasti. Dia juga akan perhatikan istrinya. Tidak selama-lama seorang istri itu menjadi kayak sebagai orang yang sekedar membantu atau apa. Enggak cuma menganggap istri itu melakukan pekerjaan rumah yang seperti pada umumnya, tapi pasti akan ada banyak istri-istri yang mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Apa yang menjadi
bagiannya. Dan itu sudah ada saudara, tertulis juga di Alkitab tadi di firman yang sudah kita baca. Apa yang menjadi bagian untuk para perempuan, para istri yang takut akan Tuhan, yang menghormati dan bisa menghargai suaminya. Dan juga apa yang menjadi imbas baiknya, suaminya dimenangkan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Nuh, di dalam kehidupan satu keluarga ini saudara. Begitu. Jadi enggak hanya kita pelajari mengenai tentang orang-orang yang sukses aja ketika kayak Nuh dan anak-anaknya mereka melanjutkan perjalanan kehidupannya. Kita enggak bisa cuma lihat apa nih bikin mereka sukses. Oh, mereka taat sama Tuhan. Iya, memang taat sama Tuhan. Oh, mereka dekat sama Tuhan. Ya kalau orang di Alkitab kebanyakan memang tertulisnya seperti itu. Tapi supaya kita bisa memahami untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, kita lihat apa nih? Oh, dia punya istri. Coba cari kenapa istrinya. Bukan kenapa, tapi seperti apa istrinya. Sehingga bisa tidak pernah terdengar ada sesuatu yang sangat bermasalah. Memang ada dalam cerita lain. Tapi untuk hari ini kita masih dalam lingkup Nuh dan keluarganya. Kebetulan memang istrinya ini orang juga yang takut sama Tuhan. Jadi ketika seorang istri takut sama Tuhan, otomatis dia tahu apa harus dilakukan terhadap suaminya. Kalau dia takut sama Tuhan pasti sudah lebih dari sekedar istri yang baik. Jadi saudara, hari kita sudah belajar sedikit dari kehidupan tentang keluarga Nuh ini. Apa saja yang menjadi faktor yang membuat mereka ini berhasil di dalam hidupnya. Karena dalam satu rumah tangga tidak bisa hanya satu orang, harus sepakat. Seandainya aja nih, misalnya saya nih melakukan sesuatu, kalau istri saya tidak setuju, nggak mungkin saya bisa melakukan dengan baik kalau saya paksakan, nggak mungkin saya bisa melakukannya dengan berhasil. Tapi kalau sepakat, kalau saudara sepakat dengan pasangan saudara, kalau istri saya sepakat dengan saya sepakat dengan istri saya, menjadi satu jalan, pasti itu terjadi, pasti itu berhasil. Jangan bilang berhasil itu dalam ukuran itu uang ya saudara, tapi lihat apa nih yang jadi tujuan. Pokoknya asalkan ada sesuatu, kalau kita tuh mau dan kita tuh sepakat, pasti Tuhan kasih. Yang sifatnya memaksa pun, maka ditulis di Alkitab itu 2 orang sepakat, 2 orang atau lebih. Ya kalau suami istri ini ada 2 orang. Udah jadi satu, berdua tuh aja sepakat. Pasti Tuhan kasih. Itu dia. Memang dalam firman Tuhan ini kita nggak bisa lihat satu persatu seperti minggu lalu saya bilang. Ketika kita membaca satu firman ini, kita kurang paham, kita bisa isi dari firman yang lain. Kita bisa cari apa nih sebagai firman pendukung. Kitab pendukungnya atau ayat pendukungnya gitu. Jadi ketika kita tahu nih apa yang menjadi faktor, kita cari nih dalam kitab apa nih, Ibrani mungkin, dalam kitab Amsal atau apa. Kita searching dulu, cari di dalam mungkin aplikasi Alkitab di handphone saudara atau di googling. Kita lihat apa yang menjadi faktor atau apapun. Kita bisa belajar dari sana. Kalau kita hanya melihat wah orang ini hebat, ya udah hebat. Kita pikir karena dia cuma dekat sama Tuhan atau dia mampu melakukan dengan kekuatannya. Enggak dong, enggak mungkin. Enggak ada laki-laki itu yang sukses tanpa seorang istri yang baik yang bisa mendukung. Enggak ada seorang suami itu yang bisa berhasil di dalam kehidupannya, mau di dalam pekerjaan, mau di dalam apapun. Kalau istrinya, kalau dia dan istri, bukan istrinya ya, bukan ini fokus, jangan bilang karena seorang istri sebagai kunci, bukan. Kalau antara hubungan 2 orang ini nggak baik, itu maksudnya. Jadi bukan kunci ini pada seorang istri, bukan.
Bukan dia salah orang bukan karena istrinya yang membuat keputusan. Jadi jangan salah sangka, jangan salah kaprah bahwa oh berarti tergantung istrinya dong kalau gitu. Enggak, bukan gitu. Istrinya akan punya hukuman sendiri. Suaminya juga akan punya hukuman sendiri. Karena dia membiarkan istrinya seperti itu. Akan saling dapat pelajaran masing-masing. Maka ketika sepakat, pasti Tuhan beri. Segala sesuatu itu bisa berhasil, saudara. Dalam konteks itu memang baik. Bukan dalam segala sesuatu walaupun rencana yang di luar manusiawi ya saudara. Sorry. Jadi jangan pernah kesampingkan keberadaan seorang pasangan yang lain. Terutama hari ini kita belajar untuk teladan seorang istri dari kitab yang sudah dibacakan. Nanti mungkin saudara bisa ulang di rumah. Saudara bisa sampaikan untuk istri saudara atau saudara sampaikan untuk suami saudara. Saudara bisa buka di dalam Amsal 31 mulai ayat yang ke-10 sampai ke-31. Di situ sangat jelas, sangat mudah dipahami. Ternyata seperti ini gitu. Baik, mari saudara kita buka firman kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Terambil dari Amsal 31 ayat yang ke-13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Nah, kita perhatikan di sini. Arti dari firman sebelum ini ayat ke-14 tadi kita bisa lihat bahwa ia serupa kapal-kapal saudagar. Artinya adalah ketika orang masih tidur, ketika masih subuh atau masih orang belum pada bangun, dia ini orang yang sudah bangun lebih cepat, menyediakan makanan, mempersiapkan apa yang dipersiapkan untuk aktivitas seisi rumah, dibantu, dan dia membagikan tugas kepada para pelayannya perempuan yang lain, saudara. Tapi kalau kita lihat lagi di Amsal yang selanjutnya ayat 16 kita. Ia membeli sebuah ladang dan yang diingininya dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan dengan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jadi jarinya memegang pemintal. Terus kita baca saudara, kita akan pahami sedikit demi sedikit apa yang terkandung di dalam seluruh firman kita pada hari ini. Ayat yang ke-20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Coba kita perhatikan saudara, sampai dengan ayat ke-20 ini. Orang ini pada pagi hari sudah bangun saudara, dibantu dengan para pelayan-pelayan yang perempuan. Dia menghasilkan dari setiap apa yang ditanaminya. Ketika kita baca tadi mulai ayat yang ke-13 sampai dengan 20 ini, apa yang kita bisa lihat saudara? Bahwa orang ini memang seorang pekerja yang gigih. Dia tidak pernah
mengalami atau melakukan kayak hal-hal yang sia-sia seperti satu kemalasan atau apa, tidak pernah dia berpikir untuk santai-santai. Orang seperti ini adalah istri yang bisa merencanakan, yang bisa membuat rencana yang baik dan memperhatikan masa depan untuk rumah tangganya. Dan tidak pernah mementingkan diri sendiri, saudara. Selalu memperhatikan orang lain, orang banyak. Apa yang bisa dia perbuat. Selalu ada hasil dari buah tangannya. Dia mengisi waktu dan hari-harinya. Dia melakukan aktivitasnya sebagai seorang istri yang cakap. Kita belajar dari Alkitab ya saudara. Apa yang menjadi teladan untuk para istri sehingga bisa mendukung pasangan hidupnya, suaminya. Supaya bersama-sama bisa mengarungi bahtera ini, rumah tangga ini dengan berhasil. Tidak karena salah satu saja yang melakukan, sehingga akan terjadi penindasan, akan terjadi kesalahpahaman, perselisihan, sehingga yang satu lebih dominan. Ini yang kadang kalau tidak mengalami, kalau tidak pernah mendapatkan, kalau ini tertulis tidak pernah tahu ini tertulis di dalam Alkitab, maka akan tidak bisa dimengerti Bapak, bahwa ini ada hukumnya, ini ada firman yang tertulis, dan ini adalah cerita sebagai teladan. Kita buka di Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemarikan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri-istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Perhatikan ini saudara. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Sepenggal ayat yang baru kita baca ini saudara, kita bisa tahu bahwa tugas seorang istri itu tidak sedikit. Itu masih belum lagi dengan perintilan-perintilan yang harus sapu, pel lantai, cuci baju. Coba bayangin, ketika pagi-pagi seorang istri ini sudah seorang ibu pengelola dalam rumah tangga, dia sangat perhatikan setiap gerak-gerik yang terjadi di dalam rumah tangganya. Dia mulai menyusun dan merencanakan. Dia mendidik anak-anaknya. Sehingga membuat nyaman seisi rumah itu. Anaknya nyaman, suaminya nyaman. Dia peduli satu sama lain. Bahkan dia juga sempat memperhatikan hal-hal lain yang ada di sekitar rumah tangganya. Kalau kita bertanya, lalu kapan dia mengurus hidupnya? Lalu kapan dia bisa menikmati hidupnya? Menikmati
Apa yang menjadi bagiannya sebagai manusia tidak seperti orang lain? Tadi kita sudah baca, istri yang cakap itu sangat luar biasa. Dia mendapatkan banyak pujian. Orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dia mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Karena dia bisa tunduk sebagai manusia yang sama-sama manusia, tapi dia tahu dia harus tunduk, bukan dalam berarti dia tidak bisa kasih masukan ya saudara. Seorang istri itu harus kasih masukan sama suaminya, harus memperingatkan, itu sangat boleh, tapi tidak boleh mengatur, mengharuskan, dan apalagi mengambil keputusan. Hanya boleh sebatas memberi peringatan. Mungkin peringatan, hati-hati ya Pak, hati-hati ya Pi, hati-hati ya Dad, atau apa nih panggilannya. Tapi nggak bisa punya wewenang untuk ambil keputusan. Istri yang seperti ini adalah orang yang sangat punya rencana, dia bisa menyusun dan dia bisa merencanakan sesuatu untuk masa depan ini di dalam rumah tangganya sendiri. Yang didukung juga oleh apa yang menjadi kebutuhan di rumah. Itu menjadi tanggung jawab dari suaminya. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak melihat, tidak berpikir seperti ini, kira-kira apakah ada cara lain untuk menjalani rumah tangga bersama-sama? Bagaimana seorang Nuh yang bisa sukses karena ada istrinya sebagai pendamping? Kita tahu memang di balik kesuksesan seorang suami dikatakan ada istri yang kuat sebagai pendamping. Kuat itu bukan dalam hal bahwa dia lebih punya power dari suaminya, bukan. Tapi lebih kepada dia kuat menerima apapun yang sedang terjadi. Dia tuh manut sama suaminya. Tapi juga jangan lupa, di balik kegagalan seorang suami juga bisa karena istrinya yang menghancurkan. Jadi kita nggak bisa tuntut salah satu pihak aja dong. Oh ini tentang istri nih, mesti istri nih. Kalau yang salah, ada yang salah istri, ada yang benar istri. Enggak gitu saudara. Hidup ini saling berkesinambungan, semakin imbang, semakin menyatu antara satu dengan yang lain. Tahu gitu apa yang menjadi kewajiban, menjadi tanggung jawabnya gitu. Nah ini yang harus benar-benar kita pikirkan dengan baik saudara. Terutama mungkin kaum-kaum yang masih akan segera menikah atau yang sudah menikah. Misal nih ada yang sudah menikah nih mungkin. Ketika berumah tangga sudah cukup lama, bukannya semakin raket gitu ya. Kalau lem itu semakin lama kan semakin kuat nih menyatu. Tapi kalau misalkan suami istri udah lama nih, belum tentu nih semakin raket. Mungkin akan terjadi keretakan karena keegoisan, karena mulai menuntut satu sama lain. Bukan tidak boleh menuntut, sangat boleh menuntut. Tapi dilihat porsi dan keadaannya. Suami mana sih yang gak mau kasih barang-barang branded untuk istrinya? Tapi istrinya juga tidak bisa mengutamakan bahwa dia harus pakai barang-barang branded. Karena itu sama sekali tidak mengangkat harga dirinya. Mungkin sekali dua kali iya. Tapi kalau terus-terusan tidak menabrak suatu keadaan yang sedang tidak pas dalam rumah tangganya, mungkin sulit. Nah, orang itu bisa ngelihat di dalam firman, di dalam firman sendiri tadi juga kita tuh bisa melihat
Dalam arti orang itu akan menilai kita, orang itu akan melihat bahwa bagus ya penampilannya. Belum tentu dengan barang branded, saudara. Apa namanya, kayak yang orang yang cantik nih, molek kayak dia, kita bilang ya, itu belum tentu bahwa orang itu tuh benar-benar kayak punya yang bukan dari dalam jati diri. Kalau cantik itu kan cuma polesan luar, saudara. Mungkin dengan cara dia berdandan atau segala macam. Tapi kalau memang dari hatinya ya, orang itu kan punya aura, orang itu kayak punya apa sih namanya, inner beauty itu berbeda. Kita sering lihat mungkin di televisi, mungkin di sosmed, mungkin di sosmed mana gitu. Kalau kita lihat orang ini enggak terlalu putih, tapi enak dilihat gitu loh. Misalnya orang ini kok bagus ya, cocok sama pakaiannya misalnya gitu. Belum tentu, saudara, itu orang dengan pakaian-pakaian branded. Jadi hal-hal yang memberatkan itu belum tentu, hal-hal yang akan memberatkan keadaan di dalam satu rumah tangga ini, yang memberatkan dalam suatu beban, jelas itu tidak mungkin membuat satu rumah tangga ini berhasil, saudara. Istri ini harus cakap. Ketika harga-harga naik nih, sembako nih, misalkan, dia mesti bisa manajemen. Sementara ketika harga-harga barang naik, belum tentu penghasilan suami ini menambah. Nah, dia harus belajar pola manajemennya. Oh, misalnya nih mungkin yang biasa dalam satu kali masak mungkin 10 potong ayam. Dalam 1 kilo, tapi mungkin dia kurangi mungkin dalam 8 on, tapi tetap 10 kilo. Misalnya, intinya gini, saudara. Ketika seorang istri ini bisa diberi kepercayaan oleh suaminya, dan dia bisa bekerja sama dengan baik dengan suaminya, dan dia memberikan juga kepercayaan yang sama seperti suaminya memberi kepercayaan kepada dia, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apa, mesti segala sesuatu itu dijalani dengan enak, dengan ringan, dengan yang kayak yang plong aja, karena tidak ada beban tambahan yang tidak berguna itu. Maka ada orang gimana bahasanya, ada orang nih yang terlihat nih oke secara penampilan, kelihatannya tuh asik terus, misalkan happy, hihi haha, pakaian, sepatu, jam tangan segala macam, mungkin mobil atau motornya bagus. Tapi itu bisa dilihat, saudara. Coba kalau diperhatikan, apakah orang ini betul-betul bahagia hidupnya atau tidak? Maka sering dibilang bahagia itu sederhana. Iya, memang bahagia sederhana. Tapi tetap dibutuhkan. Kalau kita sudah menikah, kita tetap membutuhkan seorang pendamping yang betul mendukung kita. Nggak akan pernah bisa sebahagia lahir batin kalau kita dengan pasangan kita tidak akur. Tapi saudara jangan kecil hati ketika mendengar firman ini. Ketika mendengar firman yang sudah kita bacakan. Firman ini bukan untuk menyakiti perasaan saudara. Bukan untuk menyakiti perasaan seorang laki-laki atau perempuan atau seorang wanita, seorang istri. Justru firman ini kita dengar supaya kita tahu, oh ternyata aku dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan memang sebagai pendamping untuk istriku, dan aku punya tugas seperti apa yang sudah kita dibacakan bersama tadi. Oh ternyata ini yang benar, sangat berkenan. Mau dong kayak gitu, pengen dong aku jadi istri yang kayak gitu, kayaknya enak ya, kayak yang di apa, kayak dapat sesuatu tuh yang wow gitu loh. Kalau hadiah dari Tuhan atau apa tuh pasti beda, saudara. Jadi sebaliknya juga suami ini harus dukung mereka, harus dukung seorang para istri ini, karena gimana pun juga nggak mudah loh jadi seorang istri ini. Nyawanya itu
Kalau dalam satu rumah tangga punya 2 anak kandung, berarti 2 kali istri ini mengalami taruhan nyawa ketika melahirkan. Jadi jangan pernah remehkan. Tugas mereka di rumah pun baik. Jadi selama seorang istri bisa mendukung seorang suami, percayalah firman ini pasti berlaku untuk kita semua. Untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Siapapun yang bisa pahami ini. Jadi tidak ada salahnya ketika kita mulai mengajari istri kita. Tidak ada salahnya ketika kita mengingatkan istri kita. Lebih baik lagi tidak ada salahnya ketika seorang istri ini sadar dengan sendirinya. Berdoa. Minta diubahkan sama Tuhan. Atau bagaimanapun caramu untuk, iya sih, gitu. Benar juga ya. Enak kan gitu jadinya. Semuanya itu jadi kayak yang udah pas gitu. Kalau kayak puzzle itu udah sesuai porsinya, pasangannya, belokannya semua sudah pas. Jadi nggak harus bingung nyari kemana nih, mencari kecocokan terus. Kalau ada cekcok kecil, oke, nggak apa-apa. Ada perselisihan sedikit, beda pendapat, bukan sampai marah besar sampai main fisik, bukan ya. Ada sedikit perselisihan, ada berbeda pendapat, berarti itu sehat. Ada hubungan, ada komunikasi, ada baiknya, ada benarnya. Cuma yang terpenting jangan sampai mengambil porsi yang bukan menjadi bagiannya. Suami punya porsi sendiri, istri punya porsi sendiri. Itu yang bisa kita pelajari pada hari ini, saudara. Berapa pentingnya kehidupan dalam rumah tangga. Seperti pada banyak kisah keluarga yang di dalam Alkitab. Salah satunya adalah keluarga Nuh. Apa yang membuat mereka berhasil. Itu sangat bisa menjadi teladan untuk kehidupan kita yang sudah berumah tangga. Semoga apa yang sudah kita dengarkan ini membuat kita tersadar kembali sebagaimana kita harus melakukan apa yang menjadi porsi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.